Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas latihan soal PAS Pendidikan Pancasila kelas 5 untuk semester 2. Nomor 1. Faktor yang paling dominan mempengaruhi keberagaman masyarakat Indonesia adalah iklim, sejarah. Nah, ini adalah letak geografis atau kondisi alam. Nomor 2. Berikut yang bukan, berarti kan yang bukan, lihat di sini, yang bukan termasuk faktor yang memengaruhi keberagaman budaya masyarakat di Indonesia adalah ini termasuk, berarti yang tidak termasuk. Maka jawabannya adalah yang D. Selanjutnya nomor 3. Berikut ini yang termasuk budaya daerah yang terancam punah adalah budaya yang dilestarikan dan dipraktekkan oleh masyarakat. Ini jelas termasuk budaya daerah yang sudah tidak dilestarikan dan dipraktekkan oleh masyarakat. Ini jelas, ini pasti akan terancam punah karena budaya daerah yang sudah tidak dilestarikan dan tidak dipraktekkan oleh masyarakat. Maka jawabannya yang lebih tepat ini adalah yang B. Nah, budaya daerah yang hanya dilestarikan oleh segelintir orang. Ini kalau masih ada yang melestarikan kan berarti ini, berarti yang lebih terancam punah ini kalau tidak ada lagi. Berarti jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 4. Keberagaman tingkat pendidikan di Indonesia dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal ini karena setiap hak pendidikan memiliki tujuan dan manfaat masing-masing. Jadi manfaat keberagaman tersebut adalah, nah ini tingkat keberagaman tingkat pendidikan. Berarti ini tentang pendidikan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat persatuan, mempermudah interaksi antara masyarakat, meningkatkan rasa cinta. Ini karena masalah pendidikan pasti tentang pemikiran, berarti ini sumber daya manusia. Nah ini, kualitas manusianya berapa. Nah berarti jawabannya yang lebih tepat adalah yang A. Nomor 5. Di era globalisasi, budaya asing semakin mudah masuk dan memengaruhi budaya lokal. Dampak positif. Nah, ini lihat dari sini, dampak positif terhadap keragaman budaya di Indonesia adalah dampak dari globalisasi. Dampak positifnya ini lokal ya maksudnya ini. Nah, lokal. Jadi hilangnya nilai-nilai dan tradisi budaya lokal ini. Negatifnya homogenisasi budaya dan hilangnya identitas bangsa. Ini juga dampak negatifnya. Munculnya budaya baru yang lebih modern dan maju. Nah, ini juga, ini dampak negatif juga. Pertukaran budaya dan perluasan wawasan terhadap berbagai budaya di dunia. Nah, ini baru dampak positifnya. Maka jawabannya adalah yang D. Selanjutnya nomor 6. Dalam kehidupan sehari-hari, toleransi terhadap budaya daerah dapat ditunjukkan dengan sikap. Nah, dapat ditunjukkan dengan sikap tidak mau berpartisipasi dalam kegiatan budaya daerah lain, mencoba untuk memahami dan menghargai budaya daerah lain. Nah, ini. Maka jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 7. Salah satu dampak negatif keragaman budaya di Indonesia adalah, nah ini dampak negatifnya. Dampak negatifnya adalah mendorong inovasi dan kreativitas
masyarakat menumbuhkan rasa ini positif, meningkatkan adanya potensi konflik akibat perbedaan budaya. Nah, ini dampak negatifnya pasti. Jawabannya adalah yang D. Nomor 8. Upacara adat yang diadakan oleh masyarakat Batak di Sumatera Utara untuk merayakan kelahiran anak pertama adalah, nah, kalau yang ini adalah Mamo Holi. Nah, jawabannya ini adalah yang D. Selanjutnya, nomor 9. Upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat Jawa Tengah untuk menyambut bulan suci Ramadan adalah, namanya ngaben ini mepandes sekaten ini Duk Deran. Nah, ini jawabannya adalah yang D. Selanjutnya nomor 10. Makanan khas Jawa Tengah yang terbuat dari ayam yang dimasak dengan santan dan dibungkus dengan daun pisang adalah, nah ini garang asem. Nah, ini jawabannya adalah yang A. Ini tidak mungkin ini soto atau rawon. Nomor 11. Senjata tradisional asal Sumatera Barat yang berbentuk pisau kecil dengan ujung yang runcing dan tajam, yaitu namanya adalah kerambit. Nah, maka jawabannya ini adalah yang C. Selanjutnya nomor 12. Tari tradisional yang berasal dari Kalimantan Timur dan sering ditampilkan untuk menyambut tamu adalah tari enggang. Nah, ini maka jawabannya adalah yang B. Nomor 13. Rumah adat Joglo berasal dari daerah, ini jelas ini adalah Jawa Tengah. Maka jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 14. Yang bukan, nah ini lihat, yang bukan termasuk keuntungan adanya keragaman di Indonesia adalah memperluas pengetahuan, ini termasuk pemersatu bangsa dan menjadi objek wisata, ini termasuk membuka peluang usaha masyarakat, bukti budaya sendiri lebih baik dari budaya lain. Nah, bukti budaya sendiri lebih baik dari budaya lain, maka ini tidak termasuk. Nah, maka jawabannya adalah yang D. Nomor 15. Kita harus mempertahankan budaya bangsa agar tetap kokoh dengan didasari rasa kesadaran dan yang rendah dari orang lain dan dipaksa, kesadaran dari orang lain karena adanya unsur kepaksaan, kesadaran diri sendiri tanpa adanya unsur paksaan. Maka ini jawabannya adalah yang C. Nomor 16. Sikap toleran terhadap keragaman di daerah tempat tinggal kita adalah memberi makanan kepada tetangga yang berbeda agama saat kita merayakan hari raya. Nah, ini melarang, ini jelas salah. Memberikan sumbangan kepada korban banjir tanpa mempermasalahkan agamanya. Nah, ini salah. Nah, ini yang lebih, karena ini adalah keragaman di daerah tempat tinggal kita. Berarti jawabannya yang tepat adalah yang A. Selanjutnya, nomor 17. Keragaman masyarakat Indonesia merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa yang patut disyukuri oleh seluruh warga negara sebagai sarana untuk bekerja sama dan saling menghargai. Maka jawabannya adalah yang C. 18. Sikap yang baik terhadap keragaman budaya yang ada di dalam masyarakat adalah ikut melestarikan budaya yang ada. Nah, jawabannya adalah yang A. Nomor 19. Sikap menghargai keragaman budaya masyarakat Indonesia yang tepat adalah menonjolkan, ini tidak termasuk, acu tak acu ya jelas ini tidak termasuk, menganggap hanya suku sendiri yang paling bagus dan suku lainnya jelek, meningkatkan interaksi tanpa mempermasalahkan perbedaan. Maka ini jawabannya adalah yang D.
Nomor 19, nomor 20. Perbedaan utama antara kegiatan masyarakat kota dan kabupaten terletak pada kegiatan. Terletak pada jenis pekerjaan yang dilakukan. Maka jawabannya adalah yang B. 21. Pernyataan berikut yang merupakan contoh kegiatan ekonomi di kabupaten adalah. Ini kota ini juga kota bekerja sebagai petani padi. Ini juga kota, ini kabupaten. Maka jawabannya adalah yang C. 22. Sikap yang tidak menunjukkan, ini tidak menunjukkan kepedulian terhadap fasilitas umum adalah membersihkan lingkungan sekolah, membayar karcis masuk, merusak kursi. Ini jelas ini adalah yang 22. Jelas ini adalah yang C. Nomor 23. Orang tua ikut memilih dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada. Kamu mengetahui calon kepala daerah pilihan orang tuamu dan kamu menyukai calon tersebut, namun calon pilihanmu tersebut tidak terpilih sebagai kepala daerah. Sikapmu adalah, sikap kita adalah mencomot, jelas salah, menghormati hasil pilkada dan mendukungnya. Maka jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 25. Berikut ini contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di persatuan dan kesatuan di tingkat kota. Contoh kegiatan. Lomba memasak antar kelurahan yang hanya diikuti oleh satu suku. Ini jelas ini bukan mencerminkan persatuan. Festival budaya kota yang diikuti oleh berbagai kelompok masyarakat. Ini jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 25. Bayangkan di kelurahanmu akan diadakan lomba memasak antar RT dalam rangka HUT kota. Hari ulang tahun kota. Bagaimana kamu bisa berperan aktif agar tercipta persatuan dan kesatuan? Apakah membiarkan ibu-ibu saja yang ikut serta membantu persiapan dan mengajak teman dari RT lain bekerja sama, tetap ikut berpartisipasi dalam perlombaan tersebut agar dipuji Pak RT. Mengajak RT lain bersaing. Ini jawabannya adalah yang B, jelas ini ya. Demikian. Demikianlah pembahasan soal pendidikan Pancasila kelas 5 bagian 1. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.